Dengan saya Amelia Dwi Arianti Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu kealaman dasar alam pikiran manusia dengan perkembangannya, yaitu dalam bahasa Inggrisnya adalah Natural People's Thoughts and Their Development. Oke, ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja, dan hanya menjelaskan tentang metode-metode ilmu kealaman dan gejala-gejala alam yang lebih secara filosofi. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu, ilmu alamiah dasar itu merupakan jurusan ilmu yang dapat digambarkan sebagai akar pohon, sedangkan filsafat sebagai batang pohon utama pohon tersebut. Ilmu lain seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan beberapa ilmu lain sebagai batang-batang cabangnya. Setiap batang itu masih memiliki ranting-ranting kecil yang dapat menggambarkan sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya sebagai cabang dari ilmu alamiah dasar itu sendiri. Lalu dapat disimpulkan bahwa ilmu kealaman dasar itu adalah akan dari segala ilmu yang ada dan berkembang di alam semesta ini. Jadi hakikatnya manusia. Lalu di sini ada pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia itu adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebutnya makhluk yang paling cerdas dari semua makhluk, yang menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat tentu karena manusia dicipta dengan diberikan akal. Dengan akalnya itu manusia akan mengalahkan terbangnya burung yang terbang ke angkasa. Dengan akalnya itu manusia bisa berenang di dasar laut seperti ikan. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sesungguhnya hakikat manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan manusia itu diberi naluri. Naluri itu adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu atau kuriositas yang terus tumbuh dan berkembang sangat pesat. Rasa ingin tahu manusia itu tidak pernah dapat terpuaskan. Apabila suatu masalah dapat dipecahkan, akan timbul masalah lainnya yang menunggu pemecahannya. Manusia itu akan terus bertanya setelah mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang sangat besar itu selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia itu sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Lalu akar pikir manusia itu berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Ada satu macam perkembangan alam pikir manusia, yaitu perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Cara orang dewasa mencari pengetahuan umumnya sangat dipengaruhi oleh pengembangan pengetahuan pada masa kanak-kanak, yaitu yang pertama itu dari masa bayi, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Masa ini disebut sebagai periode sensorimotorik. Pada periode ini perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Yaitu yang kedua, masa kanak-kanak, yaitu dari umur 3 sampai 5 tahun. Masa ini disebut periode praoperasional. Pada periode ini, dorongan keingintahuan anak sangat besar, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa anak pada periode ini adalah masa bertanya. Yaitu yang ketiga, ada masa usia sekolah, yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun. Masa ini itu disebut periode operasional nyata.
pada masa anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Masa ini merupakan masa tenang, itu masa proses perkembangan emosional anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yaitu yang keempat, yaitu adalah masa-masa remaja, yaitu dari umur 13 tahun sampai 20 tahun. Masa ini tuh disebut periode praoperasional formal. Masa ini merupakan masa pertentangan, itu konflik baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Yaitu yang kelima, ada masa dewasa, yaitu dari umur 20 tahun ke atas. Masa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Perkenalkan, saya Maisela Jasmine Yonanda dengan nomor NPM 2021145011157. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, atau disebut dengan Development and Development of Natural Science. Definisi metode ilmiah adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atas masalah-masalah dan keingintahuannya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga dihasilkan jawaban yang akurat dan objektif, sehingga mampu diterima secara universal dan dianggap valid. Pendekatan saintifik dan kaitannya. Dengan metode ilmiah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Penelitian dan kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat multidimensional sehingga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan tidak baku. Walau demikian, ilmu pengetahuan perlu dilihat sebagai suatu dasar atau basic proses berpikir manusia dalam melaksanakan berbagai penelitian. Untuk itu, ilmu pengetahuan dapat dihubungkan dengan metode dan proses penelitian tersebut. Relevansi penelitian dengan ilmu pengetahuan berkembang dari upaya manusia mencari jawaban atas berbagai pertanyaan seperti ini apa, itu apa, mengapa begini, mengapa begitu, dan selanjutnya berkembang menjadi pertanyaan bagaimana hal itu terjadi, serta bagaimana memecahkannya. Dengan dorongan ingin tahu tersebut, manusia selalu ingin mendapatkan pengetahuan mengenai permasalahan yang tidak diketahuinya, sehingga pada akhirnya muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang dikenal sebagai ilmu pengetahuan atau knowledge yang sistematis dan terorganisir. Dengan menggunakan akal dan pikiran yang reflektif, manusia merasa mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Dari semua penjelasan tersebut, jelaslah sudah terdapat keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan penelitian. Melakukan penelitian memang dibutuhkan ilmu pengetahuan, dan tidak akan muncul pengetahuan baru bila tidak ada sebuah penelitian. Dapat diketahui bahwa dari ilmu pengetahuan itu akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang harus dipecahkan melalui penelitian. Dengan ilmu pengetahuan pula, penelitian dapat dikerjakan dan hasil pemecahan masalah dari penelitian tersebut juga dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru. Alam semesta. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikromos dan mikrokosmos. Alam semesta terdiri dari semua materi, termasuk tenaga dan radiasi serta segala hal yang telah diketahui dan baru dalam tahap percaya bahwa pasti ada di antariksa, bumi, bulan, planet-planet, galaksi, dan bintang. Matahari merupakan salah satu bintang di antara 200 miliar bintang lain yang bergerak dalam suatu sistem disebut galaksi Bima Sakti. Perhitungan sampai angka 200 miliar bintang ini merupakan perkiraan dari sebuah galaksi, yakni Bima Sakti, yang memiliki garis tengah sekitar 100.000 tahun cahaya. Sistem tata surya merupakan suatu sistem organisasi yang teratur pada
matahari, di mana matahari sebagai pusat peredaran dan dikelilingi pengikut-pengikutnya, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfitra Ayumi Araha, biasa dipanggil Ayumi, dengan NPM 2021145062. Saya dari kelompok D ingin menjelaskan tentang mitos penalaran pengetahuan. Mitos sendiri adalah imajinasi manusia yang berusaha untuk menerangkan gejala-gejala pada alam sekitar pada saat tertentu, yang kemudian dikaitkan dengan kepercayaan adanya kekuatan gaib. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan manusia dalam menjelaskan hal tersebut, manusia pada masa itu akan mengumpamakan imajinasi tersebut dengan seseorang dewa atau dewi atau tokoh-tokoh misteri dan hal-hal yang berbau mistis. Oleh karena itu, pengetahuan yang dihasilkan itu bersifat subjektif atau menurut pandangan atau perasaan sendiri. Rasa ingin tahu seseorang itu tidaklah terpenuhi secara cepat dan tidak langsung merasakan suatu kepuasan terhadap sebuah jawaban. Karena itulah manusia menerka sendiri jawaban terhadap keingintahuannya itu. Contohnya seperti, apakah pelangi itu? Maka karena pertanyaan tersebut tak terjawab, manusia mulai menerka jawaban tersebut dengan mengatakan bahwa pelangi itu adalah selendang dari bidadari. Jadi muncullah pengetahuan baru, yaitu bidadari. Contoh lainnya bisa, mengapa gunung itu meletus? Nah, karena anak arena gunung itu tidak tahu jawabannya, manusia daerah sekitar itu menerka lagi bahwa yang berkuasa dari gunung itu sedang marah dengan menggunakan jalan pemikiran yang sama. Maka muncullah anggapan-anggapan tersebut. Oleh sebab itu, pengetahuan bermunculan dan kepercayaan itulah yang kita sebut sebagai mitos. Cerita yang berdasarkan atas mitos disebut legenda. Contoh mitos itu misalnya foto bertiga. Jika kita foto bertiga, maka yang di tengah itu akan meninggal. Itu adalah mitos. Contoh mitos yang kedua itu, jika perempuan menyapu tidak bersih, maka akan mendapatkan jodoh yang bewokan. Itu adalah mitos. Padahal yang bewokan itu lumayan ganteng ya. Jadi kalau mitosnya bener ya nggak apa-apa. Contoh yang ketiga itu, duduk di depan pintu. Duduk di depan pintu itu katanya akan menghalangi datangnya jodoh, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan jodoh. Itu juga adalah mitos. Contoh yang keempat adalah kejatuhan cicak. Jika kita kejatuhan cicak, maka kerabat kita akan meninggal atau kita akan mendapatkan sial. Itu adalah sebuah mitos. Contoh mitos yang terakhir itu bisa misalnya ada kupu-kupu di dalam rumah, katanya akan kedatangan tamu. Itu adalah mitos. Tapi kesedihan seperti itu ya. Tapi itu adalah mitos. Mitos itu bisa disebabkan karena keterbatasan alat indera manusia. Misalnya alat penglihatan, misalnya seperti banyaknya benda yang bergerak begitu cepat sehingga tidak terlihat jelas oleh mata. Mata tidak dapat membedakan benda-benda tersebut. Demikian juga benda tersebut terlalu jauh, maka hasilnya manusia tidak mampu melihatnya. Yang kedua adalah alat pendengaran. Misalnya manusia dengan keterbatasan pendengaran manusia itu biasanya pada getaran frekuensi dari 30 sampai 30 ribu per detik. Sehingga getaran-getaran yang di bawah 30 atau 30 ribu per detik itu tidak dapat didengar oleh manusia. Alat-alat indera tersebut yang sudah dijelaskan di atas sangat berbeda satu sama lain. Di antaranya seperti ada yang sangat tajam dalam penglihatannya dan ada pula yang tidak. Dan ada yang sangat tajam dengan alat pendengarannya dan ada juga yang tidak. Beberapa alasan mengapa manusia mudah menerima mitos itu adalah keterbatasan pengetahuan manusia.
Pada umumnya, manusia memperoleh informasi dari cerita orang yang mengetahui akan suatu hal. Kemudian, hal berpindah telinga kepada manusia yang lain. Yang menjadi masalah itu adalah saat kebenaran tentang informasi atau pengetahuan yang muncul dan telah menyebar tersebut. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa dimengerti dengan kalian. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.